Kali ini kita akan bahas soal Rizik Syihab. Dulu saya ini sangat mengidolakan Rizik Syihab sebagai seorang Habib yang berani menentang pemerintah yang zolim. Itu dulu yang ada di pikiran saya. Saya mendukung Rizik Syihab nih sejak 2004 dan terakhir 2012 saya mengasingkan diri, tidak menghadiri majelis-majelis yang selama sekian tahun saya kelilingi, saya hadiri dengan istiqomah, berharap surga. Ternyata semakin ke sini saya merasa bahwa surga itu bukan hak saya untuk meminta dimasukkan. Surga itu adalah hak Allah yang menciptakan untuk memilih siapa saja yang menurut Allah berhak untuk masuk ke dalam surga. Saya yang penuh dosa ini terlalu muluk-muluk kalau berharap masuk surga. Sehingga saya berpikir bahwa jika saya sangat egois menginginkan masuk surga dengan mengikuti orang-orang yang mengajari saya untuk mengeraskan hati saya, membenci orang yang berbeda, membenci pemerintah tanpa sebab-sebab yang masuk akal, saya pikir lebih baik saya menjadi orang yang biasa-biasa saja, tetapi hati saya penuh dengan kelembutan. Saya hanya ingin Allah itu melembutkan hati saya, sehingga saya bisa mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, tanpa rasa takut sedikit pun. Karena kelembutan ini memang senjata yang paling ampuh bagi kita umat manusia di dalam mengarungi kehidupan kita sampai nyawa di tenggorokan. Selama lebih dari 20 tahun, organisasi Islam berkembang di negara kita. Tetapi sayangnya, organisasi Islam yang bernama FPI, HTI, FUI, dan sebagainya ini berkiblat kepada ajaran yang sangat keras. Sesungguhnya, Islam adalah agama yang sangat lembut. Hanya saja ketika Islam diinjak-injak, maka Islam akan mengeluarkan taringnya untuk melawan dengan sangat keras. Bahkan umat Islam berani mati untuk membela kebenaran. Prinsip ini sebenarnya ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada umat Islam agar agama kita tidak diinjak-injak oleh orang lain. Tetapi sayangnya, ormas-ormas Islam yang berdiri di negara kita, ormas radikal hanya mengedepankan kebencian dan kekerasan hati. Seolah-olah mereka sedang berjihad, tetapi jihadnya nggak kejuntrungan. Tujuan dari jihad mereka ini tidak jelas. Karena agama Islam di negara kita tidak ada yang menekan, tidak ada yang menjajah. Mereka selalu beralasan bahwa Islam dikebiri, Islam dijajah, Islam direndahkan. Padahal tidak ada yang menjajah, tidak ada yang mengkebiri, tidak ada yang merendahkan agama Islam di negara kita. Saya merasakan itu. Jadi saya tidak boleh berbohong dan mengikuti kebohongan-kebohongan yang diajarkan oleh pimpinan-pimpinan umat Islam di ormas radikal itu. Kebohongan itu sangat dibenci oleh Allah. Sehingga saya harus mengatakan kebenaran dan kejujuran ini. Meskipun saya menjadi sasaran tembak dari sesama umat Islam yang menuduh saya sesat, kafir, melawan ulama. Saya ini sangat menjunjung tinggi kiai-kiai, ustadz-ustadz yang mengajari saya kelemah lembutan. Saya mencintai ulama-ulama seperti itu, merindui mereka di setiap waktu. Karena ulama-ulama yang lembut ini telah mengubah hati saya yang tadinya keras bagaikan batu menjadi lembut. Walaupun saya akui bahwa saya memang agak keras dalam mengatakan sesuatu yang menurut saya benar. Kelembutan yang saya dapati dari ulama-ulama yang sejuk ini membuat saya berpikir setiap hari mengenai ajaran-ajaran Islam yang mengajarkan kita untuk berkeras hati kepada orang yang berbeda, kepada orang yang berbeda agama, orang yang berbeda suku. Rizik Syihab sejak dulu sangat membenci suku Cina. Entah alasannya apa, saya juga belum menemukan kenapa Rizik Syihab begitu membenci orang Cina. Sampai-sampai keluar dari mulutnya caci makian kepada suku Cina yang ada di Indonesia tentunya. Sehingga terjadilah polarisasi, pembelahan umat Islam dan masyarakat Indonesia di dalam negara kesatuan ini. Sejak FPI berkembang pesat, membesar di negara kita, umat Islam rata-rata didoktrin untuk membenci Cina. Karena Cina dianggap biang kerok kerusakan yang ada di negara Indonesia. Tetapi tidak jelas kerusakannya apa. Yang bisa mereka jelaskan hanya Cina itu adalah oligarki, mafia, koruptor, dan sebagainya. Tanpa mereka mau membuka mata kita semua bahwa orang Cina juga berjasa terhadap Indonesia, menjadikan Indonesia ini terbangun dan maju. Siapa pemodal-pemodal di negara kita untuk membantu pemerintah dalam membangun negara ini? Tentunya adalah orang-orang Cina yang memang mereka punya budaya pekerja keras sehingga kehidupannya sukses dimanapun mereka berada. Begitu pula di negara kita. Naga 9 adalah contohnya oligarki yang sukses di negara kita sebagai pengusaha, pemodal, orang kaya, konglomerat yang membantu pemerintah dalam pembangunan. Investor-investor yang ada di negara kita, di dalam negara kita, adalah orang-orang keturunan Cina.
Mereka lahir di Indonesia, sudah menjadi warga negara Indonesia, hanya saja mereka keturunan Cina. Bagaimana dengan orang Yaman atau orang yang mengaku-ngaku keturunan Arab, keturunan Rasulullah SAW yang ada di negara kita? Mereka juga ada lahir di negara Indonesia, tetapi mereka pemalas. Mereka hanya pandai bernarasi, mengaku-ngaku sebagai turunan Nabi, lalu berceramah kemana-mana tanpa ilmu. Saya sudah mempelajari selama berpuluh tahun tentang ilmu yang dimiliki oleh klan Ba'alawi, orang Yaman yang mengaku Arab ini. Saya melihat bahwa mereka tidak punya ilmu. Mereka hanya mengetahui sedikit tentang hadis, sedikit tentang Al-Quran, tetapi mereka merasa hebat, merasa paling suci, merasa paling terhormat dan tinggi derajatnya. Sehingga mereka bebas mencaci maki, bebas menuduh siapa saja kafir, bahkan bebas mengintimidasi umat Islam yang tidak setuju dengan pemikiran mereka, juga mengintimidasi pemerintah. Mereka menganggap bahwa keberadaan mereka di negara kita ini adalah sebagai penguasa yang tidak bisa diatur-atur oleh pemerintah. Bahkan mereka menentang hukum-hukum yang ada di negara kita. Bahkan mereka menganggap bahwa hukum-hukum yang berlaku di negara kita adalah hukum yang sesat, karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Begitu minimnya pemikiran mereka, sehingga yang keluar dari mulut mereka bukan kebijaksanaan, melainkan kebencian. Tidak ada dalam ajaran Islam kita mendoakan keburukan kepada orang lain. Tidak ada. Dari mana seorang Rizik Syihab bisa berdoa dan diaminkan oleh jamaahnya seperti ini? Ya Allah, maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari. Doa seperti ini adalah doa yang dilakukan oleh orang yang mendengki, orang yang hatinya penuh dengan kebencian, orang yang di dadanya penuh dengan kesempitan sehingga dia perlu mengucapkan kata-kata kotor di dalam doanya. Pantas saja Presiden bilang pergi sono ke Yaman, karena Jenderal Baliho ini memang benci Yaman. Kalau mahasiswa lagi protes, demo, apa dia bilang? Yang protes-protes keluar dari Indonesia. Selalu begitu. Sudah, selalu begitu. Bahkan dia menuduh Jenderal Baliho, maksudnya Pak Dudung, pernah mengatakan keluar saja dari Indonesia jika ada mahasiswa yang berdemo. Padahal tidak ada satupun Jenderal Dudung mengatakan itu. Artinya, orang ini adalah pembohong. Alhamdulillah 1,5 tahun mimpin, Presiden yang baru ini nggak pernah mengucapkan itu. Alhamdulillah. Minggu kemarin dia ketemu tuh sama menteri segala urusan zaman dulu. Ngobrol semeja, minta nasihat. Habis dapat nasihat, si pemimpin langsung ngomong, mau apa tuh protes-protes Indonesia gelap? Kabur aja sono ke Yaman. Gara-gara apa? Punya teman jelek, saudara. 1,5 tahun presiden kita nggak pernah ngomong begitu. Kenapa hari ini dia mengatakan begitu? Ngobrolnya sama provokator. Padahal dialah seorang provokator ulung, sampai-sampai negara kita dibuat gaduh di pemerintahan Bapak Joko Widodo periode pertama. Sampai muncul yang namanya gerakan 212, 313, 411. Apa yang dia buat ketika itu telah merugikan negara kita triliunan. Tetapi dia mengatakan hal sebaliknya. Seolah-olah seorang jenderal yang tugasnya memang mengamankan negara ini dianggap provokator. Dia lupa bahwa tugas jenderal, tugas pemerintah adalah menjaga Indonesia dari kemiskinan, dari huru-hara, dari kesengsaraan, dari penjajahan. Seolah-olah dia ini lebih hebat dari pemerintah. Sehingga ketika pemerintah menjalankan tugas-tugasnya, dia anggap provokator. Seharusnya yang boleh dianggap provokator adalah orang-orang yang berada di luar pemerintahan, yang ingin mengganggu pemerintahan, mengganggu stabilitas nasional, mengadu domba, memecah belah, dan membuat kegaduhan. Minta nasihatnya sama orang jelek. Dulu kan yang bicara begitu bukan presiden, ada menteri segala urusan, tahu kan? Tahu kan? Dipanggil lagi, ditemuin, diajak ngobrol, ada apa? Nular, saudara, minta nasihat dari orang bejat akan dapat nasihat yang bejat. Maka itu saya tanya, apa kata Nabi tadi, saudara? Berpengaruh gak kawan? Berpengaruh gak menteri? Berpengaruh. 1,5 tahun, presiden kita nggak pernah ngomong begitu. Nggak pernah. Berkawan dengan penjual minyak wangi, kita akan ketularan wangi. Berkawan dengan provokator seperti dia, maka kita akan ketularan menjadi provokator. Berkawan dengan orang-orang yang mulutnya kasar seperti dia, maka kita akan bermulut kasar, berkata keji. Kemarin tahu ngomong, yang bilang Indonesia buram itu siapa tuh? Indonesia neutral. Kalau nggak suka Indonesia buram, sono kabur.
Nah, kalau yang dulu mau kabur keluar Indonesia, ini malah nambah kabur ke Yaman. Tahu dosa Yaman apa sama dia? Pakai nyebut-nyebut Yaman, ada apa? Dia mulai mengakui sebagai turunan Yaman. Tersinggung ketika Yaman disebut-sebut. Mulai mengaku. Artinya dia bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang berasal dari Yaman. Kita semua sudah tahu. Artinya selama ini kita dibodoh-bodohi oleh dia. Kita dikibulin oleh kata-katanya. Kita dipecah belah. Isi kepala kita dicuci oleh kata-katanya. Bahwa kita harus tunduk patuh hormat kepada mereka. Yang mengaku turunan Arab, ternyata turunan Yaman. Saya akan mereaksi ucapan Presiden Prabowo yang mengatakan kalau mau kabur aja ke Yaman gitu kan. Ini satu indikasi bahwa isu nasab yang meresahkan umat, meresahkan bangsa telah sampai ke istana. Kemudian direaksi oleh saudara Muhammad Rizik Syihab dengan berapi-api. Selanjutnya saya ingin mereaksi saudara Rizik Syihab bahwa menuduh Prabowo fasis, rasis. Yang rasis Prabowo apa Mbak Alawi? Buktinya mana? Mbak Alawi itu rasis. Perempuan-perempuan Mbak Alawi haram dinikahi oleh pribumi. Ini rasis pakai banget. Rizik kemarin bilang, bangsa Indonesia harus terima kasih kepada Mbak Alawi. Ini kan kurang aja. Kalau dia ngomong tuh kurang ajar. Kalau gue kurang aja. Lo Mbak Alawi mesti terima kasih kepada Indonesia. Kalian tinggal di sini, Masya Allah. Negeri yang gemah ripah loh, jinawi. Coba tinggal di Yaman ditarik, nanti puja-puja sebagai negara yang yang luar biasa. Kesana nih, ini dia jago memutar balikan fakta nih. Rizik Syihab itu. Ini aktor nih orang. Aktor bener-bener. Cuman aktor antagonis. Kalau Roma film masih ada deh, gue kontrak sih. Buat peran penjahat cakep banget. Ini orang terkonfirmasi berbahaya untuk agama dan bangsa. Terima kasih.